Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, A-News melaporkan. Sindo Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home serta pembelajaran jarak jauh jika banjir parah kembali melanda Jakarta seperti beberapa hari lalu. Menurut Pramono, pengalaman banjir akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu curah hujan tinggi terjadi pada hari libur panjang sehingga belum diperlukan kebijakan work from home. Namun jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI akan memberlakukan WFH atau bekerja dari rumah bagi pekerja serta menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah bagi para murid. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan PJJ, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya antisipasi banjir seperti melalui operasi modifikasi cuaca dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan cepat surut. Kalau memang akan terulang kembali dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Ya, tim SAR menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Dua kelompok remaja yang membawa senjata tajam terlibat tawuran Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Tidak ada korban dalam tawuran ini, namun warga sangat resah karena takut terkena sasaran tawuran. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Pengendara yang melintas harus berhati-hati, khawatir jadi sasaran aksi tawuran tersebut. Belum diketahui apa pemicu tawuran, namun diduga para pelaku sudah sepakat di media sosial. Tidak ada korban dalam tawuran ini, namun aksi tawuran yang kerap terjadi sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Seorang pria mengembalikan barang curian setelah kepergok korbannya. Sementara itu 3 orang pencuri gabah jadi bulan-bulanan warga di Tuban, Jawa Timur. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sejumlah bungkus rokok di sebuah warung di pinggir Jalan Jalinsum, Hadundung, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Memanfaatkan kondisi warung yang sedang ditinggal sementara oleh pemiliknya, pelaku membawa kabur 5 bungkus rokok. Namun aksi pelaku rupanya dipergoki pemilik warung yang curiga gerak-gerik pelaku. Setelah pemilik warung memeriksa rekaman kamera CCTV, pelaku pun mengakui perbuatannya. Menurut pemilik warung, pencurian terjadi saat dirinya sedang ke toilet. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melaksanakan aksinya. Tawannya saat saya keluar dari kamar mandi, ada melihat bayangan
terus saya langsung pergi ke kios saya ke depan dan dia pura-pura ingin membeli sesuatu. Jadi pada saat itu belum tahu Bang kalau beliau ngambil rokok ini Bang? Kalau pada saat itu saya memang sudah curiga Bang. Setelah mengakui perbuatannya, pelaku lalu kembalikan barang-barang yang dicurinya. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock TV yang viral di media sosial dibahas di rapat DPRD DKI. Dalam rapat Komisi E DPRD DKI diharapkan ada efek jera terhadap pelaku. Kasus ini dilakukan oleh 4 siswa SMP. Nah, ini saya tolong jawabannya, bagaimana update-nya dan prosesnya seperti apa antara DPKPP, Dinas Pendidikan, orang tua murid dan pihak SMP Negeri 214. Tanggal 19 kemarin sudah dilakukan pertemuan melibatkan sekolah, pengawas sekolah, orang tua, polisian dan lanut karena lokasinya di sana di wilayah sekitar Bandung yang sifatnya mereka nanti akan melanjutkan bagaimana SOP untuk pembinaan karakter dan disiplin anak supaya mencegah adanya pembulian dan sebagainya. Minta tolong ini benar-benar menjadi perhatian khusus dari DPKPP dan Dinas Pendidikan. Harus ada penekanan efek jera dari Dinas DPKPP dan Dinas Pendidikan, ya, sehingga korban bisa dilindungi dan pelaku bisa diberikan efek jera dan edukasi agar hal-hal ini tidak berulang dan tidak terjadi, ya, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai semakin banyak korban-korban yang ada di DKI Jakarta. Efek jerahnya apa? Mungkin dikeluarkan dari sekolah atau tidak diterima di SMA negeri atau seperti apa, seperti Basit bilang di negara mana, Basit Korea ya, kalau melakukan bullying, pelecehan tidak bisa diterima di universitas. Sebelumnya kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock TV menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diposting melalui akun Instagram @thepaparock, sang anak menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya di sekolah. Dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Terus ngata-ngatain aku tuh aku kan nggak pernah mau sampai berurusan banget. Dalam pengakuan sang anak, sejumlah siswa laki-laki diam-diam memotret dirinya saat sedang latihan menari di sekolah. Foto-foto tersebut kemudian diubah menjadi stiker di aplikasi pesan singkat dan disebarkan secara luas di berbagai grup percakapan. Para pelaku juga menambahkan komentar bernada tidak senonoh yang membuat korban merasa terganggu. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa sifat orang itu. Satu orang itu dia itu buat stiker aku. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa seizin aku deh. Nah itu tuh nyebar di satu grup itu. Muka kamu doang? Bukan muka, kayak seluruh badan aku. Tapi stikernya bukan pelecehan? Iya nggak tahu, pokoknya dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Iya baca aja, udah geser terus. Susu tahan junior gua, tebak kondisi udah sekeras giok. Oh ini grup cowok-cowok nih. Terus dikirim foto. Pantesan tadi kagak ngambil rapot. Terus maknya, oh kepala batu sonai. Habis buat video langsung. Siapa nih? Ramadan Revan Sabi. Baca dulu semuanya. Ini dia ngirim foto. Baca dalam hati, nggak mau dengar. Baca dalam hati. Ya nggak apa-apa. Nggak mau Gue mau balik ke sekolah dulu, mau nemuin Kalista. Terus waduh. Menanggapi dugaan bullying ini, pihak sekolah menggelar pertemuan intensif. Dari hasil pertemuan, sekolah menjatuhkan skorsing 2 hari terhadap terduga perundung.
Pertemuan dihadiri orang tua korban, orang tua terduga perundung, pihak sekolah, pihak Pangkalan Udara dan kepolisian setempat. Dalam pertemuan, pihak sekolah minta maaf dan menjatuhkan sanksi skorsing 2 hari terhadap para terduga perundung. Namun pihak sekolah siap menjatuhkan sanksi lebih keras jika terduga melakukan kembali perundungan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Orang tua korban berharap anaknya bisa mendapat keadilan sambil melaporkan masalah ini ke Komnas Anak Jakarta. Dan tetap akan mengawal kasus ini bersama-sama dan mari kita gencar perang melawan bullying. Perhelatan ekonomi tingkat tinggi World Economic Forum 2026 secara resmi dimulai di Davos, Swiss. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.